Salam sejahtera, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami masih ada karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur ada firman Tuhan yang menerangi hati kami. Mohon pimpinan Allah Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan Mazmur 119 ayat 97 dan 98. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Tema renungan kita, mencintai firman lebih dalam lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur berkata bahwa ia sungguh mencintai Taurat Tuhan dan merenungkannya sepanjang hari. Mencintai Tuhan dan firman-Nya merupakan satu paket yang tidak terpisahkan. Agak janggal atau aneh jika seseorang mengakui mengasihi Tuhan, tetapi tidak mencintai firman-Nya. Jemaat mula-mula bertumbuh dalam iman, karena mereka sungguh-sungguh mencintai firman. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Pertanyaannya, mengapa kita harus mencintai firman? Pertama, oleh karena firman Tuhan adalah penyataan Tuhan yang hidup dan kekal. Istilah penyataan atau wahyu artinya bahwa firman Tuhan itu adalah isi hati Tuhan yang disampaikan kepada kita, sehingga melalui firman Tuhan kita dapat mengenal Dia secara pribadi. Jadi, firman Tuhan adalah sarana yang Tuhan sediakan agar kita dapat mengenal Dia, mengetahui sifat-sifatnya, serta kehendaknya bagi kita manusia. Firman Tuhanlah yang menuntun kita pada iman yang menyelamatkan. Tapi yang kedua, mengapa kita harus mencintai firman? Oleh karena firman Tuhan berkuasa dan bermanfaat di dalam kehidupan kita. Dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam ayat 98, bahwa firman Tuhan itu membuat kita lebih bijaksana, lebih berakal budi, dan lebih mengerti apa yang Tuhan mau. Pemazmur mengakui bahwa hidupnya juga diperhadapkan dengan tantangan, diperhadapkan dengan berbagai musuh. Akan tetapi perintah atau firman Tuhan membuat dia lebih bijaksana, lebih berhikmat untuk bisa menghadapi segala tantangan. Bisa membedakan apa yang benar dan yang tidak benar, apa yang baik dan yang jahat. Pemazmur membandingkan antara firman yang kekal dan berkuasa dengan musuh-musuh yang sementara, dan sebenarnya musuh-musuh itu tidak berkuasa. Pemazmur juga mengakui bahwa firman Tuhan telah membuatnya lebih berakal budi daripada semua pengajarnya. Mungkin secara intelektual bisa saja gurunya lebih berilmu, tetapi belum tentu lebih berakal budi. Oleh karena berakal budi lebih dihubungkan dengan hubungan pribadi, kebergantungan kepada Allah dan firman-Nya. Kemudian pemazmur juga mengakui bahwa firman Tuhan membuatnya lebih mengerti daripada orang-orang tua. Masalah kualitas pengertian akan firman ternyata tidak ditentukan oleh umur ataupun usia, tetapi oleh cinta kepada firman Tuhan. Pengertian yang dimaksud tidak terbatas hanya pada tataran ilmu pengetahuan, tetapi harus sampai pada tahap menjalankan atau melakukan apa yang sudah dimengerti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kita harus mencintai firman, karena firman itu memimpin kita di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Firman Tuhan bukan hanya mempengaruhi hati dan pikiran kita, tapi juga memimpin kita dalam setiap langkah atau perjalanan iman kita. Perjalanan di dunia ini penuh dengan tanda kutip padang gurun yang membuat kita bisa lemah, mundur, dan bisa juga gagal mencapai tujuan. Maka dengan berpegang kepada firman, kita punya kuasa untuk berkata tidak kepada kejahatan, bahkan juga membenci segala jalan dusta. Perhatikan ayat 101 dan juga ayat 104. Kita tetap dapat berjalan di jalan yang benar tanpa menyimpang dari hukum-hukum Tuhan. Kita hidup di era milenial, di era
digital, di mana berita dan informasi tersebar begitu cepat dan global, serta tidak sedikit yang menyesatkan. Maka kecintaan akan firman itulah yang dapat meneguhkan pendirian kita untuk kita tidak terjerumus dalam paham yang salah atau yang menyesatkan. Misalnya tentang kepastian keselamatan, berkaitan dengan masalah-masalah pernikahan dan perceraian, tentang surga dan neraka, dan berbagai masalah lainnya. Kita akan punya pengertian, kita akan punya satu pendirian jikalau kita mencintai firman, memiliki pemahaman yang benar tentang apa yang Tuhan kehendaki. Maka mari tetap berpegang pada firman Tuhan, mari semakin mencintai firman Tuhan lebih dalam lagi, karena hanya dengan firman Tuhanlah kita akan terus dapat menjalani hidup yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya tiap-tiap hari kami makin bertekun di dalam firman, makin mencintai Tuhan dan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang dapat menggerakkan kami, supaya kami berjalan searah dengan kehendak-Mu. Pimpin sertai kami sepanjang hari ini, dalam melakukan segala tugas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Salam.